Jadi aku ada satu komen ya, pengguna dari Vario 150 New ya, keluhannya itu kalau sudah di speed 80 km per jam itu berat ya. Tapi ya speknya itu kayak begini ya. Aku bisa bilang ya, ada 7 faktor yang menurutku kenapa bisa jadi seperti itu. Jadi langsung aja kita bahas ya. Yang pertama itu adalah sudah pasti karena pulih custom ya. Kalau pulih custom, kerok, bubut, apapun bahasanya ya, itu udah pasti sering kasusnya. Karena ya istilahnya ya, puli kalau sudah diproses bubut, proses kerok, papas dan sebagainya, itu kan menipiskan ya. Jadi di apa namanya, lapisannya tuh dikurangi gitu loh untuk bisa membentuk suatu sudut. Nah, ini yang menyebabkan jadinya kebanyakan ya, aku tidak bilang semua tapi kebanyakan itu pasti ambiar ya. Jadi ya entah gerdek lah, entah goyang lah, entah ini, entah itu, entah pecah, entah kayak sekarang kasusnya kayak begini gitu loh, speednya bisa seperti itu ya. Aku banyak banget kejadian seperti itu ya, masalah di puli custom. Perbedaannya kalau yang di puli aftermarket ya, puli aftermarket itu sudutnya sudah dibentuk pada saat dicetak, jadi ketebalannya itu ya benar-benar tebel, bukan yang dikerok. Kok dikerok tuh ya kalian tau lah ya, dihabisin bahannya gitu ya, itu udah pasti. Yang kedua adalah sudah pasti di bagian yang tidak disebutkan ya, yaitu V-belt dan kampas ganda ya. Kalau kampas gandanya sudah tipis ya pasti bakalan slip, jadi ya mentoknya bisa di 80 seperti itu. Jadi kampas ganda coba dicek aja. Sama V-belt ya, V-belt itu kalau sudah bisa dibilang retak-retak atau sudah mulai menipis ya, atau sudah mulai gak bagus, itu sudah pasti harus diganti ya. Itu coba dicek. Terus yang ketiga adalah cek di bagian mesin ya. Karena kan istilahnya Vario New itu keluarannya 2018-an ya kan. Kalau sekarang 2024 atau 2025 ya, itu kan sudah lebih dari 5 tahun penggunaan. Kebanyakan orang itu tuh enggak di apa ya, bisa dibilang ya, nggak dicek kebanyakan ya. Jadi cuman pakai, habis itu cuma ganti oli biasa udah gitu loh. Apalagi kalau sudah umur 50.000 itu ada baiknya bukan diganti, dibongkar ya, atau harus bilang turun mesin ya, overhaul lah bisa dibilang. Itu dicek apakah pistonnya kotor. Nah kan kita nggak tahu juga kan, sudah pasti dicek aja. Jadi dibersihkan. Kemudian juga bisa cek juga di bagian busi ya, busi juga mempengaruhi. Terus juga kesehatan yang lainnya seperti kayak koil apa itu juga dicek, karena ini motor juga sudah umurnya cukup lama ya. Harus tetap ada namanya perawatannya di bagian mesin ya. Terus yang keempat itu adalah di bagian BBM-nya ya. BBM aku juga bukan kebanyakan sih, tapi lumayan agak ya, lumayan agak. Orang itu persepsinya menggunakan pakai Pertalite ya. Yang bagus adalah sudah pasti pakai ya Pertamax, apalagi kalau yang ngincer top speed, tekanan tinggi itu ya, apalagi sudah yang apa ya, bisa dibilang ya pengen speed tinggi ya gitu-gitu, mesinnya sudah oke ya, Pertamax lah, atau ya udah turbo aja gitu. Tapi kalau kalian tinggal di daerah Surabaya, Jakarta atau Medan ya, yang ada Shell, pakai Shell itu lebih mantep lagi. Jadi pastikanlah BBM juga dicek ya. Aku juga nggak dijelasin nih BBM-nya apa ya. Kemudian juga namanya ada yang kelima, yaitu adalah tekanan ban ya. Ini juga banyak yang diremehkan. Tekanan ban itu juga mempengaruhi namanya performa motor. Jadi kalau ban kalian sudah menipis atau gripnya kurang atau tekanannya juga nggak bagus ya, bisa dibilang ya udah pasti ya sebagus apapun mesin masih VT kalian ya tetap aja nggak bakalan oke. Kalau aku saranin ya, tekanan ban kalian itu setidaknya mencukupi dengan atau menyesuaikan dengan motor kalian, dengan ukuran kalian juga pakai ya. Sama gunakanlah nitrogen ya, itu bakalan ngebantu banget karena ya bisa dibilang bakalan lebih ringan daripada angin biasa. Coba aja gitu loh ya. Sama kondisi ban juga tolong dicek seperti itu. Kemudian yang keenam adalah berat badan rider ya. Kalau berat badan rider itu sudah pasti juga mempengaruhi, dimana ya semakin berat beban rider atau berat
badannya rider ya itu bakal mempengaruhi performa gitu loh. Jadi anggap misalkan kalau kalian itu berat badannya 80 gitu kan. Anggaplah, oh saya bisa 100 nih gitu misalkan. Terus teman kalian nyoba yang beratnya 70 itu pasti bakalan bisa di atas lebih 100 gitu loh. Misalkan bisa di 105, 110 dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi berat badan rider tuh mempengaruhi. Sama juga aksesoris yang terpasang ya itu juga lumayan mempengaruhi ya. Itu. Dan yang terakhir itu adalah dari jalur dan kondisi di tempat kalian melakukan speeding ya. Maksudnya juga mempengaruhi dari cuaca, aliran udara tuh juga mempengaruhi. Gimana ya kalau jalur kalian itu yang kayak bergelombang begini udah pasti nggak bakal enak dipakai buat speeding. Tapi kalau misalkan lempeng, jalanannya aspalnya juga bagus ya itu enak banget. Sama juga aliran udaranya. Kalau aliran udaranya itu pada saat kalian speeding tapi udaranya dari sini ya bakal menghambat gitu loh. Kalau kalian mau yang speeding lebih enak ya kalian cek dulu anginnya dari mana ya. Kemudian kalian ikuti gitu loh. Nah itu bakalan juga ngebantu sedikit ada dorongan ya mengenai tekanan dari dorongan anginnya itu tuh juga ada mempengaruhi ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya untuk jawaban aku tentang kasus yang seperti ini ya. Cek aja pokoknya ya. Cek aja salah satunya udah pasti bakalan ada yang kena ya di poin-poin yang aku jelasin tentang apa yang dikomenin ya. Karena ya jujur aja sih ya aku selama ini untuk Vario 150 ya yang aku test ride sendiri ya yang upgrade di tokoku itu mostly itu sudah pasti di atas 80 untuk aku coba speednya 85, 90 itu pun juga gasnya belum habis juga ya hanya terpentok dari jaraknya aja ya karena kan tempat aku ngetes itu tuh jaraknya juga nggak terlalu panjang-panjang banget ya nggak nyampe sekilo lah ya untuk kita speeding paling cuman 300-400 meter ya jadi nggak bisa full banget tapi prediksinya kalau aku nyoba rata-rata ya kok di Vario atau yang mesinnya 150 itu sudah pasti di atas 100. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk jawabannya aku tentang dari kasus yang seperti ini ya. Jadi semoga bermanfaat. Kalau kalian yang punya unek-unek atau apa ya tulis aja di kolom komentar nanti aku bakal coba seleksi yang mana aku bisa jawab aku jawab ya. Karena aku juga nggak bisa jawab semuanya ya karena pasti bakal banyak ya atau mungkin tunggu antriannya aja. Tapi kalau kalian yang mau private kalian mau konsultasi sama aku langsung aja cek di kolom deskripsi ya ikutin aja di program Koko itu ada kelas online-nya kalian bisa diskusi langsung sama aku. Oke jadi kurang lebih seperti itu sampai jumpa di videoku berikutnya bye bye.